Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi ini kita terbangun di hari yang istimewa. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena ini adalah pagi terakhir dalam tahun 2025. Bagi sebagian orang, pagi ini terasa ringan. Namun, bagi banyak orang, pagi ini datang dengan hati yang masih berat. Ada doa yang belum terjawab, ada rencana yang tidak terjadi. Ada kehilangan yang masih terasa hingga hari ini. Di pagi terakhir tahun ini, kita tidak datang kepada Tuhan dengan daftar pencapaian. Kita datang dengan hidup kita apa adanya. Dan firman Tuhan pagi ini tidak meminta kita untuk kuat. Firman Tuhan mengundang kita untuk berlindung. Sahabat terkasih, mari kita membaca firman Tuhan ayat 2-4. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat 6-8. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Ayat 11. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sahabat terkasih, Mazmur ini lahir bukan dari masa tenang, melainkan dari dunia yang bergoncang. Mazmur 46 ayat 2 berkata, sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ini bukan sekedar bahasa puitis, ini adalah realitas hidup kita, terutama di Indonesia. Sepanjang tahun ini, kita menyaksikan banjir yang datang tanpa peringatan, tanah longsor yang merenggut rumah dan kenangan, gempa yang mengguncang rasa aman, bencana yang membuat banyak orang harus memulai dari nol. Sebagian dari kita hanya melihatnya lewat berita, sebagian dari kita mengalaminya langsung. Firman Tuhan tidak menyangkal kenyataan ini. Mazmur 46 tidak berkata, jika bumi tidak berubah, barulah Tuhan setia. Tetapi firman Tuhan berkata, sekalipun bumi berubah. Artinya, Tuhan tetap Allah bukan karena keadaan aman, tetapi karena Dia tidak berubah. Pemazmur berkata dengan tegas, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Perlindungan bukan berarti hidup tanpa masalah. Perlindungan berarti ada tempat kembali ketika segalanya runtuh. Di tengah bencana, kita belajar satu hal yang jujur. Rumah bisa hilang, harta bisa lenyap, rasa aman bisa roboh. Tetapi firman Tuhan menegaskan, Tuhan tidak pernah runtuh. Dia bukan perlindungan sementara. Dia bukan penghiburan sesaat. Dia adalah benteng yang teguh. Firman Tuhan berkata, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bukan penolong yang jauh, bukan penolong yang datang terlambat, tetapi Tuhan yang menopang di tengah kesesakan. Sahabat terkasih, Mazmur 46 juga berkata, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Kalimat ini sangat relevan dengan dunia kita hari ini. Di berbagai belahan dunia, perang belum selesai. Konflik berkepanjangan membuat banyak orang hidup dalam ketakutan.
Ada anak-anak yang bangun pagi bukan dengan rencana sekolah, tetapi dengan suara sirene. Ada keluarga yang tidur tanpa kepastian apakah esok hari masih ada. Firman Tuhan tidak menutup mata terhadap kenyataan ini. Mazmur 46 jujur menggambarkan dunia yang retak. Namun, justru di tengah gambaran itu, firman Tuhan berkata, Tuhan semesta alam menyertai kita. Tuhan tidak hanya hadir di tempat yang damai. Dia adalah Tuhan semesta alam. Allah yang tetap berdaulat ketika dunia terlihat kehilangan kendali. Sahabat terkasih, di tengah dunia yang penuh suara bencana, peperangan, ketakutan, Tuhan tidak berteriak lebih keras. Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Diam bukan berarti tidak peduli. Diam berarti menolak hidup dikuasai ketakutan. Di pagi terakhir tahun ini, kita diajak untuk berhenti sejenak. Berhenti dari kecemasan berlebihan, berhenti dari penyesalan tanpa akhir, berhenti dari tuntutan untuk selalu kuat. Diam berkata, Tuhan, Engkau Allah, aku percaya kepadamu. Sahabat terkasih, mari kita menutup tahun ini bukan dengan resolusi kosong, tetapi dengan iman yang sederhana dan kokoh. Bukan iman yang berkata, tahun depan pasti lebih mudah. Tetapi iman yang berkata, apapun yang terjadi, Tuhan tetap perlindunganku. Dan iman seperti itulah yang sanggup menuntun langkah kita ke depan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah kami, di pagi terakhir tahun ini, kami datang apa adanya. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, bagi mereka yang terdampak bencana, bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan harapan. Kami juga berdoa bagi dunia yang masih dilanda peperangan. Kiranya Engkau memberi damai dan menguatkan mereka yang menderita. Jadilah perlindungan kami hari ini, esok, dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, tahun bisa berganti, bumi bisa bergoncang, bangsa-bangsa bisa ribut. Tetapi Tuhan tetap perlindungan kita. Kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi kekuatan untuk melangkah hari ini bersama Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.